nih kalau ketemu dengan kalian meskipun masih di ibadah online. Dan hari ini nuansa warna merah putih karena sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Kita berterima kasih kepada para pahlawan yang sudah berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Karena itu kita harus bangga sebagai anak Indonesia. Kita harus berterima kasih dan menghargai perjuangan para pahlawan. Saatnya kita berdoa bersama-sama. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu tersedia bagi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik mari berdiri semua, kita mau nyanyi, aku anak Indonesia, kamu anak Indonesia, kita semua anak Indonesia. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Ikuti kakak ya. Aku anak Indonesia, kamu anak Indonesia, kita semua anak Indonesia. Aku anak Indonesia, kamu anak Indonesia, kita semua anak Indonesia. Anak Indonesia, generasi kita zaman now, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Anak Indonesia, generasi kita zaman now, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bisa ya? Yuk nyanyikan lagi lagu ini bersama-sama. Aku anak Indonesia, kamu anak Indonesia, kita semua anak Indonesia. Aku anak Indonesia, kamu anak Indonesia, kita semua anak Indonesia. Anak Indonesia, generasi kita zaman now, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Anak Indonesia, generasi kita zaman now, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Aku anak Indonesia, kamu anak Indonesia, kita semua anak Indonesia. Aku anak Indonesia, kamu anak Indonesia, kita semua anak Indonesia. Anak Indonesia, generasi kita zaman now, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Anak Indonesia, generasi kita zaman now, mengasihi sesama seperti
Sang Laskar Kristus, kalian lakukan seperti itu ya. Siap? Laskar Kristus, siap? Yes. Silahkan duduk adik-adik. Adik-adik dari kelas Matius mau memuji Tuhan dari rumah. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, para pahlawan yang sudah gugur dalam medan peperangan, mereka sudah memperjuangkan seluruh hidupnya, nyawanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena itu sebagai anak Indonesia, kita harus tetap menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mengisi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan yang baik untuk membangun bangsa Indonesia. Demikian juga dengan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, memberikan kemerdekaan buat kita semua. Dan kita juga bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh. Sebab Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk menebus kita dari dosa dan hukuman akibat dosa. Karena itu mari kerjakan keselamatan kita, melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian, kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Adik-adik, kita belajar dulu gerakannya ya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercacat dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita nyanyikan lagu Kerjakan Keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya
Ya betul, iblis adalah musuh kita. Karena itu kita harus berjaga-jaga, siap siaga. Akulah pahlawan Kristus. Mana pahlawan Kristus? Ya, pahlawan Kristus harus semangat. Yuk semuanya seperti tentara, bergerak, berjalan di tempat. Kita mau nyanyikan lagu Akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dengan imanku. Adik-adik silakan duduk semuanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, berfirmanlah Tuhanku, aku siap mendengarkan, aku siap melakukan. Berfirmanlah ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Berfirmanlah ya Tuhanku, aku siap melakukan. Bersabdalah ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Berfirmanlah ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Berfirmanlah ya Tuhanku, aku siap melakukan. Bersabdalah ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Firman-Mu kekuatan hidupku. Firman-Mu kekuatan hidupku. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama, tutup mata dan lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sudah menang dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami untuk mengalahkan iblis yang selalu mengganggu kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami supaya kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat mengatasi hal-hal yang sulit dalam hidup kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Angkat tanganmu. Wah, kakak mengagetkan ya. Adik-adik, apakah senjata seperti ini yang digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia? Bukan.
bukan senjata seperti ini, tetapi mereka menggunakan senjata yang sangat sederhana, yaitu bambu runcing. Adik-adik, tahukah kalian bahwa kita pun punya senjata untuk mengalahkan iblis musuh kita. Dia tidak terlihat, karena itu Tuhan juga memberikan senjata yang ampuh untuk mengalahkan iblis. Kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan. Tuhan Yesus juga mengalami peperangan. Tuhan Yesus dapat mengalahkan iblis dengan senjata-senjatanya. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus dibaptis, dan selanjutnya Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Allah, dan Tuhan Yesus mengalami peperangan, dan Tuhan Yesuslah pemenangnya. Karena itu kita mau belajar teladan dari Tuhan Yesus. Kita mau belajar senjata apa yang sebenarnya sudah kita miliki, tetapi kita tidak menggunakannya. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis sudah dikalahkan. Iblis ada di bawah telapak kaki Tuhan Yesus dan di bawah telapak kaki kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi setiap hari kita tetap berperang, yaitu di dalam pikiran kita. Iblis selalu menggoda, membujuk kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik. Dan setiap hari, setiap saat, setiap detik, iblis selalu berusaha supaya kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, hal-hal yang tidak baik. Itulah keinginan iblis. Karena itu kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Bagaimana caranya? Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita harus taat kepada Allah. Kita dipimpin oleh Roh Allah.
memiliki hati yang taat kepada Allah, dan mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus dapat mengalahkan iblis dengan perkataan, dengan firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, kita juga harus tetap berjaga-jaga di dalam doa kita. Berbicara kepada Allah dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan bagaimana caranya kita dapat mengalahkan iblis, yaitu dengan melakukan 5M dan 2B. Tunduk dan taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan kita memperkatakan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Selain itu, kita juga harus melakukan 2B, yaitu berdoa dan berjaga. Jadi, cara kita mengalahkan iblis adalah 1. Tunduk dan taat kepada Allah. Yang kedua, melakukan 5M dan 2B. Sekarang waktunya kita menghafalkan ayat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi kita baca Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita meminta supaya Roh Kudus terus memimpin hidup kita. Sekarang saatnya kita mau berdoa syafaat. Kita mau naikkan pujian kita. Yesus, dengar doaku. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari adik-adik kita berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus menjaga, mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam peperangan kami dengan iblis, di dalam pikiran kami, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu melindungi kami. Karena itu, kami tetap berdoa dan menyerahkan kehidupan kami tetap di dalam pimpinan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih untuk hal-hal yang baik, untuk keadaan yang semakin baik yang terjadi atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ada di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya. Berikan hikmat dan pertolongan Tuhan
sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan mereka dapat mengambil keputusan yang benar sesuai dengan pimpinan Tuhan. Engkau juga memberkati para menteri yang ada. Tuhan Yesus menolong mereka, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas mereka dengan bertanggung jawab, melakukan hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kami juga tetap berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia. Engkau memberkati aparat keamanan, ABRI, TNI, kepolisian yang terus-menerus berjaga-jaga untuk keamanan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan Tuhan. Semangat untuk tetap melakukan tugas mereka, karena Tuhan Yesus selalu memberkati mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati tim dokter, para medis yang tetap bekerja sepanjang hari untuk menolong orang-orang yang sakit. Engkau juga melindungi mereka, Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, semangat, sukacita dalam pekerjaan mereka dan melalui pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia semakin maju karena campur tangan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati seluruh gereja-gereja yang ada di dunia. Berikan kesatuan hati supaya kami tetap setia melayani Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus melindungi gereja-gereja Tuhan. Meskipun kami masih beribadah di rumah, tetapi kami tetap percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada dimanapun juga kami berdoa, kami memuji, kami menyembah Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Terima kasih untuk keluarga yang mengasihi Tuhan. Jadikan kami keluarga-keluarga yang tetap mengasihi Tuhan, setia sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya kasih-Mu atas setiap kami. Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati pelajaran kami, Engkau menolong kami dalam kesulitan-kesulitan kami. Dan Tuhan, Engkau terus menolong kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus terus bersama dengan kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sukacita dan semangat supaya kami hidup sebagai anak-anak yang menjadi teladan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Kami mau menerima berkat dari Allah Roh Kudus, dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita membuat aktivitas, kita mau saksikan teman-teman kalian dari rumah. Mereka akan mengucapkan sesuatu dan harapan mereka untuk Indonesia. Indonesia, Neta. Happy birthday Indonesia, happy birthday Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia, bye-bye. 17 Agustus, ulang tahun Indonesia Merdeka. Dadah. Selamat ulang tahun Indonesia Merdeka. Selamat ulang tahun Indonesia Merdeka. Selamat ulang tahun Indonesia Merdeka. 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 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Saya Brandon, saya kelas 4 SD. Saya berharap Indonesia bebas dari coronavirus. Kedua, Indonesia makin rukun. Ketiga yaitu semoga teknologi berkembang dan maju. Semoga virus corona berakhir dan juga semoga yang terkena baik-baik saja. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju, damai,
dan aman. Merdeka! Harapan kali virus corona berakhir. Indonesia damai, sejahtera, sukses. Bye-bye. Adik-adik, aktivitas kita hari ini ada dua pilihan. Adik-adik boleh pilih salah satu saja. Yang pertama adalah adik-adik besok kan hari Senin tanggal 17 Agustus dan itu kalender merah. Kita mau merayakan hari ulang tahun Indonesia bersama-sama di rumah masing-masing. Nah, adik-adik dapat menggunakan waktu libur besok untuk membuat lomba merayakan 17 Agustus bersama dengan keluarga, bisa dengan papa, mama, kakak, adik, atau kalau sendirian, kamu masih bisa melakukannya dengan aktivitas pilihan yang kedua. Nah, ini pilihan yang pertama, membuat video perlombaan. Perlombaan apa ya? Apa saja peralatan yang dibutuhkan? Semua yang ada di rumah, tergantung dengan apa yang kalian miliki di rumah. Yang pertama kakak mau kasih contoh. Yang pertama adalah games atau lomba makan kerupuk. Kerupuknya nggak harus yang besar, yang kecil aja. Yang kedua, makan roti. Atau adik-adik kalau di rumah ada biskuit, boleh lomba makan biskuit ya. Atau kalau mau lomba makan pisang juga boleh. Kakak juga siapkan contoh perlombaan minum susu atau minum Yakult pakai sedotan. Contoh berikutnya, kalau ada sendok besar, sendok kecil, kalian bisa pakai untuk lomba membawa kelereng. Kalau nggak punya kelereng, kalian bisa pakai kacang. Nah, yang kacang tentu saja pakai sendok yang mini, seperti ini. Ya, salah satu saja, mau yang ini atau yang ini. Dan yang selanjutnya adik-adik bisa lomba atau game memindahkan kacang menggunakan sumpit dengan wadah kecil. Nah adik-adik, kakak sudah kasih beberapa contoh, tapi kalau kalian mau melakukan perlombaan atau permainan yang lain, boleh. Dan untuk kalian yang tidak bisa melakukan perlombaan, tidak bisa melakukan game, tidak apa-apa, ada pilihan aktivitas yang kedua, yaitu adik-adik membuat gambar bendera Indonesia, kemudian diwarnai. Apa warna bendera Indonesia? Merah, putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Nah adik-adik, itulah tadi pilihan buat kalian dan keluarga. Coba rundingkan lomba atau game apa yang akan kalian lakukan bersama dengan keluarga. Dan tidak perlu khawatir, pilihan kedua membuat bendera tetap bisa dilakukan meskipun tidak bisa membuat video game atau perlombaan. Oke, kita bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dan kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Sebab seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Terima kasih. Ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dan kesukaran. Terima kasih. Amsal 17 ayat 17.
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih dalam setiap waktu dan menjadi seorang sahabat dalam kesukaran. Terima kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Terima kasih Kak Is, dan Yesus memberkati. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi sahabat dalam kesukaran.